apa ya? Oke. Jadi, eee, mungkin slide-nya boleh di-share juga, Brad, untuk biar apa, paham, terutama di pasca Perang Dunia tadi tuh, itu poin yang utama ya. Jadi ada poin yang pertama adalah, seringkali mungkin teman-teman, apalagi sekarang zaman era, eee, maju seperti ini, perkembangan informasi sangat deras ya. Mungkin ada pernah nyampai di pengetahuan teman-teman bahwasannya, eee gerakan Dinar, Dinar, gerakan Dinar, bahwasanya, Islam itu, eee, berdagang menggunakan dinar. Apa sih dinar itu? Dinar itu sebuah keping yang distandarkan menurut versi, eee, yang ada zaman itu, zaman-zaman Rasulullah ada dua versi kalau nggak salah itu, seingat saya itu dengan satuan perhitungan satu dinar itu 3,144 kalau nggak salah, ada yang 3,5 kalau nggak salah, lupa persisnya. Pokoknya intinya adalah dinar itu mata uang emas dengan satu dinar itu setara sekitar 3 sampai 4 gram per koinnya, itu itu satu dinar. Nah, maka lalu dikatakan bahwasannya harga saat ini, emas itu terbebas dari inflasi. Buktinya apa? Sejak zaman Rasulullah itu, eee, kambing kambing apa domba, itu seharga satu dinar dan saat ini kalau kita mau apa, kurban itu harga kambing itu nggak jauh-jauh sekitar 3 sampai 4 gram emas nilainya kalau saat ini. 1 gramnya hampir 1 juta, ya berarti 4 gram itu kurang lebih hampir 4 juta, 3,5 juta gitu. Jadi itu sudah 1.400 tahun yang lalu bahwasannya, dinar itu, emas itu terbebas dari inflasi. Bahkan dalam video yang terakhir kita putar itu, kalau teman-teman lihat videonya, mungkin nanti bisa di-share ke teman-teman di grup. Di situ dikatakan bahwasannya teori ekonomi emas adalah uang itu sudah ada sejak 6.000 tahun yang lalu, zaman Babilonia. Gitu. Di Babilonia itu berarti di zaman, kenabian Nabi Musa. Itu udah ada emas, makanya ada namanya surat Al-Baqarah, sapi betina. Apa sih sapi betina itu? Sapi betina itu adalah sebuah patung sapi emas. Artinya pada saat itu orang sudah mengerti nilai emas. Itu. Nah, jadi sejak 6.000 tahun yang lalu emas itu sudah diyakini atau sudah menjadi alat tukar yang diakui setara perbandingan nilai tukarnya itu. Tapi pertanyaannya adalah apakah emas adalah uang? Gitu pertanyaannya. Itu. Nah, sementara teori ekonomi modern saat ini mengatakan emas bukan uang. Emas adalah aset. Itu. Karena nilai emas juga bisa turun. Gitu. Saat ini nilai emas turun, nggak bergerak-gerak tuh, padahal nilai inflasi rupiah parah. Itu. Tahun 2019, 2020 itu emas masih
Saya di angka belinya itu 985.000 per gram emas. Saat ini emas itu nggak bergerak naik, turun malahan. Gitu. Emas itu di angka 930. Padahal inflasi bergerak naik. Artinya nilai emas ini juga berdampak kena inflasi dong. Gitu loh. Karena emas nilainya semakin murah. Itu. Nah, kalau emas adalah uang, seharusnya emas naik. Gitu. Maka emas adalah aset. Lah kalau seandainya emas adalah aset, kenapa cadangan setiap setiap negara mencetak nilai mata uangnya, misalnya rupiah Indonesia mencetak rupiah, Bank Indonesia harus punya namanya itu underlying ya, atau syarat pencetakannya itu apa? Maka syarat pencetakannya itu Indonesia misalnya punya dolar 1.000 US dollar. Maka sekarang nilai 1.000 US dollar ini di harga berapa nih? 15.000. Berarti Indonesia bisa mencetak 10 apa Indonesia punya underlying 10.000 US dollar dikalikan 15 rupiah per dolar, berarti Indonesia bisa mencetak rupiah sejumlah itu. Itu maksud underlying-nya. Oh, kita jangan hanya pakai dolar, kita juga punya cadangan underlying-nya itu, jaminannya itu kita Bank Indonesia punya emas juga. Ada 1 ton emas di Bank Indonesia. Maka Bank Indonesia berhak mencetak rupiah sebanyak jumlah nilai emas tersebut. Itu yang namanya underlying. Nah, jadi pertanyaannya, kalau emas bukan uang, kenapa Bank Indonesia selain punya dolar sebagai jaminannya, juga punya emas sebagai jaminannya? Itu pertanyaannya. Kenapa harus pakai emas? Kalau emas bukan uang, kenapa nggak pakai berlian? Kenapa nggak pakai surat tanah? Kenapa nggak pakai aset-aset yang lainnya gitu? Kalau seandainya emas itu bukan uang, melainkan aset, seperti jawabannya Federal Reserve. Jadi itu video tadi itu adalah perdebatan antara Dewan Keuangan Amerika, ya, Dewan Moneternya, Dewan Keuangan, itu seperti kalau di sini DPR lah, DPR Indonesia yang membawahi bidang Komisi Keuangan gitu, itu Dewan Keuangan Amerika, berhadapan dengan Federal Reserve. Federal Reserve itu Fed itu sebenarnya hampir mirip seperti Bank Indonesia, ya, hampir mirip seperti Bank Indonesia yang semi peruri lah. Dia yang mencetak uang, gitu. Nah, di situ perdebatannya ketika ditanya tentang konsep uang, gitu, konsep uangnya seperti itu. Nah, jadi ketika sebelum Bretton Woods itu setiap negara mengkonversikan uang yang mau dia terbitkan itu berdasarkan kepunyaan emas yang dia miliki atau kesetaraan nilai emas, maka ketika zaman Bretton Woods sebenarnya masih sama seperti sebelumnya, tapi yang mengkonversikan ke emas itu cuman US dollar doang. Semua negara di dunia nggak usah konversi ke emas, ribet nanti katanya. Loh, semua negara itu konversinya ke US dollar aja. Biar US dollar setara dengan emas. Jadi satu ons emas atau 1 ons itu berarti berapa gram ya? 1 ons itu 100 gram ya. 100 gram emas itu setara dengan 35 US dollar. Gitu. Nah, tapi dibatalkan sama Presiden Nixon, bahwasannya Amerika tidak lagi perlu atau tidak mau terikat dengan harus
membuat ketersediaan emas. Nah, akhirnya terserah Amerika mau nyetak bagaimana. Amerika akhirnya nyetak based on pinjaman, based on project. Nah, pola itu menjadikan Amerika berkembang, dan tahun 90-an pola itu diterapkan oleh Cina. Sehingga Cina juga sekarang menjadi berkembang. Nah, itu nanti pola bagaimana namanya itu modern monetary theory, teori moneter modern. Bagaimana membuat uang tanpa perlu underlying emas, tapi berdasarkan project dan tidak menciptakan inflasi. Nah, itu ada teorinya. Itu nanti di sesi selanjutnya kita bisa bedah. Anda nanti kalau mau bergabung di kelompok studi ekonomi Pancasakti ya silahkan, ayo kita bedah tentang teori-teori ini. Itu. Nah, jadi ketika tahun 1944 di Bretton Woods itu disepakati bahwasannya negara-negara nggak usah repot-repot mengkonversikan ke emas, semua mengkonversikan ke dolar. Ketika orang sudah bergantung dengan dolar, dolar bisa seenaknya mencetak duit nggak pakai backup emas. Nah, ini kesalahan pertama, itu kesalahan yang berbahaya, yang akhirnya sekarang negara menjadi bergerak ke kanan dan ke kiri saat ini. Jadi ada yang mulai membackup kembali dengan emas negaranya, ada yang tetap bergantung dengan kecanduan dengan dolar. Nah, terus terakhir poinnya adalah lalu sistem apa yang benar? Nah, jadi saya menukil atau mengutip ada referensi yang saya baca, ada dosen di mana ya, yang untuk mata kuliah perekonomian internasional ini mengatakan sampai saat ini belum ada sistem moneter internasional yang sempurna. Artinya belum 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 dikatakan oh ini yang benar nih dengan model emas gitu, dengan standar emas. Tidak juga, karena sistem emas ternyata juga bermasalah waktu zaman Perang Dunia Pertama, karena akhirnya semua negara mengukur nilai mata uangnya masing-masing dengan standarnya masing-masing gitu loh, dan itu akhirnya terjadi kebuntuan, perdagangan internasional tidak berjalan. Lalu kemudian disepakati dengan pola Bretton Woods juga nggak berjalan gitu, karena jika hanya dimonopoli oleh US dollar yang mengkonversikan dengan emas, US dollarnya Amerikanya pun juga bermasalah gitu loh, bermasalah di dalam pergerakan uangnya, karena kan disedot juga sama asing. Seperti saat ini kenapa The Fed mengumumkan menaikkan suku bunga saat ini dalam sejarah Amerika, bunga deposito terbesar saat ini. Kenapa sih Amerika membuat suku bunga acuannya itu besar? Karena harapannya adalah supaya dolar pada pulang, jangan ada di luar. Dolar pada pulang, nih lo simpan di Amerika, gue kasih bunga sekian. Udah lu nggak usah berkeliaran di luar. Nah, itu menimbulkan repot juga. Itulah yang menyebabkan dolar itu menjadi naik harganya. Indonesia harus memberi tawaran juga yang lebih canggih. Tapi kalau Indonesia harus menaikkan suku bunga deposito ataupun obligasinya di Indonesia, itu juga berdampak di dalam negeri. Gitu. Nah, tapi kalau tidak baik-baik mengurusi moneternya, nah inilah yang bisa menyebabkan krisis.
Itu mungkin kalau teman-teman tadi lihat di slide krisis ya, itu ada poin penyebab krisis itu adalah krisis kepercayaan dari investor. Maksudnya bagaimana krisis kepercayaan dari investor itu? Jadi contoh sederhananya di Indonesia itu ada namanya Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia itu hampir 70% apa kalau nggak salah ya, yang beli saham Bursa Efek Indonesia itu orang asing. Jadi kalau nilai kalau dia melihatnya gini, kalau harga saya nyimpan duit di beli saham A misalnya, dapat dividen di tahun depan itu dia bisa kasih dividen misalnya 4% atau 6% misalnya. Lebih baik uang saya simpan di saham. Tapi ketika dia melihat Amerika sebagai rumahnya, menyimpan memberikan suku bunganya sekian, misalnya 6% juga, ya mendingan saya pulang. Nah, ketika orang Amerika yang pulang, artinya dia menarik duitnya dari bursa saham Indonesia. Kalau uang itu keluar dari bursa saham, itu menyebabkan nilai saham itu jadi jatuh. Itulah yang menyebabkan anjlok nilai rupiahnya nanti. Karena apa? Karena uang kesedot, uang Amerikanya kesedot. Gitu. Nah, kalau memang posisinya kayak gitu supaya nilai rupiah tidak anjlok, maka negara itu mencoba membeli dolarnya. Supaya ya udah deh, biar saya yang punya aja deh dolarnya. Gitu, saya beli lagi. Nah, itu yang menyebabkan namanya cadangan devisa Indonesia untuk membackup itu mampu nggak nih supaya dolar tetap stay di Indonesia. Itu teorinya sederhana seperti itu. Nah, jadi kita teman-teman di sini juga karena mengambil mata kuliah ekonomi atau jurusan ekonomi, pendidikan ekonomi, harus memahami ini. Harus memahami ini karena nanti ketika dijelaskan misalnya tentang kewirausahaan, bukan hanya semata-mata persoalan bagaimana jiwa berdagang kita yang harus ditumbuhkan. Tiba-tiba misalnya, kok harga tepung mahal, kok harga mie naik ya? Kenapa sih? Gitu. Nah, kita punya wawasan untuk menjelaskan itu. Gitu. Karena fondasi inflasi dan segala macam, kita tidak hanya berkata tentang ini ada inflasi. Apa yang menyebabkan inflasi? Atau misalnya kita ada perdebatan tentang kembali ke zaman Nabi aja pakai dinar, dirham kayak gitu. Ya, bukan berarti itu yang paling baik gitu, karena terbukti itu bisa terjadi bermasalah di Perang Dunia Pertama. Ya, itu salah satunya krisis yang paling besar di era 1907 itu, ya karena setiap negara memproteksi dirinya, akhirnya nilai standar emasnya jadi beda-beda dan tidak diterima gitu. Saat ini karena yang diakui negara satu 1 gram emas itu 930. Berarti kalau dinar misalnya 4 gram lah saat ini 4 gram. Berarti kan 1 dinar itu 3.600.000. Itu 3.600.000. Sekarang nyari kambing di angka 3.600.000 udah susah. Udah nggak kebeli. Ada juga ya kambing-kambing
kacangan, kambing-kambing kecil. Itu berarti udah nggak standar lagi dong, Mas. Berarti emasnya jadi terkena inflasi dong. Yang dulu dikomparasikan bahwasanya zaman Nabi, 1 dinar itu bisa beli kambing, bisa beli gibas. Nah saat ini udah nggak kebeli itu 1 dinar. Itu karena apa? Karena mereka acuannya, pedagang kambing itu juga nggak pakai dinar, acuannya pakai rupiah. Dia cuma nanya 1 dinar itu sekarang berapa rupiah? Oh 1 dinar itu sekarang 3.600.000. Wah kambing gue lebih dari itu. Berarti 1,5 dinar mungkin. Gitu. Artinya eh, mungkin itu tidak akan ada perubahan kalau kita berada di dalam satu lingkup yang sama. Itulah yang menyebabkan pada saat Perang Dunia Pertama, masing-masing negara itu ngejaga dirinya masing-masing agar nilai uang dia itu tetap berlaku di dalam negeri tanpa harus berpengaruh dengan negara lain. Gitu yang dipahami seperti itu. Jadi pemaknaan 1 dinar bisa membeli 1 ekor gibas pada zaman Rasulullah saat ini bisa mungkin itu terjadi selama orang yang membeli itu tidak mengenal rupiah. Itu namanya dikotakkan. Kalau dia kenal rupiah, dia akan compare. Gitu, akan banding, wah kalau saya biasa gunakan rupiah harganya segini. Gitu. Berarti itu bisa terjadi kalau misalnya dinar itu juga dibuat beli yang lain. Gitu, bisa buat beli, bukan hanya buat beli kambing, bisa buat beli minyak goreng, beli apa. Nah, apakah harganya sama? Enggak, beda juga. Itulah namanya pergerakan komoditas. Jadi jangan hanya terpatok dengan satu doktrinasi saja. Itu. Berapa harga minyak zaitun saat itu? Berapa harga minyak zaitun saat ini? Berapa komparasi jika pakai dinar? Mungkin juga beda. Gitu. Karena harga komoditas itu juga agak fluktuasi. Memang ada sedikit positifnya karena sampai saat ini emas masih menjadi aset yang menjadi tradisi untuk disimpan di bank. Gitu. Jadi di dalam video tadi yang sempat kita lihat 30 detik, itu dipertanyakan, kalau seandainya Federal Reserve tidak mengakui emas sebagai uang, sementara sudah 6.000 tahun yang lalu teori ekonomi mengatakan emas adalah uang, terus sekarang dirubah sama Federal Reserve bahwasanya emas bukan uang, emas adalah aset. Lalu kenapa Federal Reserve tetap menyimpan emas sebagai cadangannya? Nah, Federal Reserve menjawab itu hanya sekedar tradisi karena saat ini ya udah orang biasa asetnya udah gue pakai aset emas aja. Itu. Nah, jadi sampai saat ini orang masih di dunia masih lebih nyaman menyimpan atau menjadi tradisi asetnya itu lebih lebih kuat disimpan di dalam bentuk emas. Itu seperti itu. Nah, kembali ke teman-teman, mau mengasumsikan bahwasannya emas itu sebagai aset atau sebagai uang, silahkan dimaknai masing-masing. Saya tidak dalam mendoktrin mempercayakan bahwasanya emas adalah uang, karena itu nanti teorinya beda lagi, atau emas adalah aset. Itu silahkan di apa di nalar sendiri kebenarannya, mau pakai apa ya itu semua ke teman-teman, tapi secara pondasinya seperti itu bahwasanya moneter ini kaitannya adalah antar negara. Jadi bagaimana negara ini tetap
existing, tetap survive terhadap pergerakan negara lain, ya masing-masing punya caranya untuk menangani keuangan negaranya. Itu saat ini contoh di Indonesia, di mana-mana semua resesi, Indonesia menekannya adalah dengan cara apa? Dengan cara memproteksi perdagangan, menghentikan sejenak pembangunan, terus memberikan support subsidi sosial, bantuan sosial, agar perputaran uangnya tetap terjaga. Itu mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau teman-teman yang ingin menanggapi atau masih belum tuning mau bertanya, dipersilahkan. Terima kasih. Bagaimana Bu Dina? Iya, udah Pak. Apanya ini udah? Di Bu Dina marak nggak sempet ini apa yang tentang edukasi dinar, beli emas gitu, nabung emas, marak nggak? Marak Pak. Kan sekarang lagi pakai mini gold Nah, ada 0,5. lagi, bukan mini gold lagi, sekarang ada micro gold. Oh iya, yang lebih ini lagi ya. Bahkan dengan uang 50.000 aja kita udah bisa Iya. kok nabung emas 0,05 gram gitu. Gitu. Nah, jadi lebih Tapi Pak, dengan perkembangan Indonesia sekarang ini maraknya berapa persen Pak dengan minat masyarakat gitu Pak? ya, sekarang gini, persoalannya ada itu sebenarnya dagang ya. Yang saya nggak senang itu adalah membawa-bawa dalil agama adalah berdagang gitu. Kalau dagang mah dagang aja. Kalau saya sih prinsip saya seperti itu gitu. Nah, jadi apa? Kalau enggak kita objektif bahwasannya bisa jadi gitu ya, bisa jadi emas itu juga ada inflasinya. Nah, kan dia bilang nggak ada inflasi, ada lah, buktinya saat ini saya juga nabung emas, saya coba praktekkan ya, 2020 kemarin saya simpan emas, di angka, saya beli angka per gramnya itu di angka 985, sampai saat ini emas masih di angka 930. Loh, berarti kan menurun nilai emasnya. Berarti terkena inflasi dong. Gitu. Jadi bisa dong emas kena inflasi, ya bisa. Gitu. Nah, bagaimana caranya ke depan? Kita harus cerdas gitu. Harus cerdas artinya ya, kalau memang mau meyakini itu kan investasi ya, artinya kita belajar berinvestasi. Sepakat saya untuk berinvestasi. Silakan teman-teman berinvestasi, karena sudah bukan masanya lagi nabung di bawah bantal atau nabung di bank. Bank itu alat transaksi, jadi nggak perlu nyimpen, kecuali tidak mengerti cara berinvestasi ya. Dulu karena masyarakat kita tidak memahami cara berinvestasi, maka cara investasi yang paling mudah adalah nabung di bank, udah saving gitu. Nah, sekarang investasi bukan saving, bukan nabung gitu. Kalau nabung emas, bener nggak nih nanti ke depannya emas dalam posisinya Stabil. stabil gitu. Nah, kalau misalnya nggak stabil ya jadinya rugi toh gitu. Akhirnya jadinya apa? Nyalahin
wah Islam nggak bener nih, gitu. Nah itu yang bahaya, gitu. Padahal ini adalah belajar berinvestasi, mau investasinya emas, mau investasinya apapun ya silahkan. Apa sih tujuan investasi? Investasi itu dikatakan berhasil adalah ketika saat ini yang saya ukur tetap menggunakan rupiah. Ketika saat ini saya punya duit Rp50.000, saya belikan emas, dapat 0,05 gram misalnya. Ya, dapat nih saya. Setahun kemudian saya bisa jual 0,05 gram emas saya itu senilai Rp60.000 misal. Itu dikatakan berhasil investasi. Itu. Tapi kalau seandainya ternyata tahun depan yang saya beli kemarin itu 50.000 terus turun menjadi 45.000, berarti saya gagal. Nah, kalau saya salah prediksi pergerakannya, ya kalau investasi ya udah berarti investasinya. Tapi kalau coba bawa dalil-dalil agama, akhirnya apa jadi mindsetnya? Wah ini kok nggak benar ya, kok gue jadi rugi? Katanya Islam itu anti inflasi begini, begini, begini. Itu yang harus dijaga gitu loh. Jangan yang enak-enaknya aja yang bisa disampaikan, tapi kalau terjadinya sebaliknya, itu bagaimana? Gitu. Itu Budina. Jadi ya bagus kalau mau nabung di micro gold atau di mini gold, di mana itu investasi ya, gitu loh. Yang harus dipahami itu investasi. Maka ada teori diversifikasi investasi. Jadi jangan berinvestasi di satu jenis usaha saja, karena ketika jenis usaha itu lagi nggak bagus, akhirnya keuangan kita jadi berantakan. Maka diversifikasi atau dipisah-pisah, sekian persen kita nabungnya dibeli mini gold, sekian persen uang tabungan saya simpan di beli 1 meter tanah, ya kan. Ini semeter berapa? Semeter segini, udah gue nabung dulu dah Pak Haji ya, ini semeter ya. Ya nggak apa-apa kan nabung. Jadi bisa ada investasi di tanah, di mini gold, di bursa saham, gitu. Seperti itu. Jadi poinnya adalah itu sih yang saya mau coba sampaikan, pentingnya materi bab moneter ini terkait dengan emas. Emas memang menjadi underlying, menjadi dasar negara di dalam membuat uang dulu itu. Tapi sekarang sudah zaman berubah. Kalaupun seandainya negara mau mengacu ke yang seperti itu lagi juga nggak ada masalah. Tapi bukan berarti itu yang baik gitu ya. Tapi mana yang baik untuk saat ini ke depannya gitu. Itu mungkin itu aja. Saat ini ke depannya maksudnya gini. Kalau memang apalagi kondisi perang saat ini ya, saat ini sebenarnya the economy at war. Jadi situasi perekonomian saat ini di dalam perang perekonomian gitu. Akhirnya muncul tandingan Brazil, BRIC, Brazil, Russian, India, China, South African, and Saudi kemungkinan itu bergabung. Itu negara yang bertransaksi di antara negaranya bersepakat tidak lagi menggunakan dolar. Nah, berarti kalau masuk ke sana perlu kekuatan apa? Kekuatan emas untuk penyetaranya. Itu kekuatan Kita harus emas. punya gitu ya Pak. Ya? Ya berarti kita harus punya lah ya. Ya, makanya negara ini ya saat ini kalau mau